Pemirsa, lubang akibat tanah ambles atau sinkhole yang muncul di sawah garapan masyarakat di Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat kini digenangi air jernih. Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menerjunkan tim ahli untuk melakukan kajian mendalam terhadap fenomena unik itu. Untuk membahasnya sudah bergabung dari luar studio dengan Dian Hadiansyah, Ketua Ikatan Ahli Geologi Indonesia Sumatera Barat. Selamat sore Pak Dian, Assalamualaikum, apa kabar Anda? Waalaikumsalam Mas Heranov, sehat Mas Heranov? Baik, Alhamdulillah tetap stay safe gitu ya untuk safe tripnya drive Iya, untuk siap. mengendara di jalan. Pak Dian, sebelum Iya, ke Anda untuk menjelaskan lebih lanjut soal edukasi fenomena ini, kita akan putarkan dulu ya grafik sebagai publik juga kita ingatkan kembali ya. Tidak hanya di Sumatera Barat, ada 3 peristiwa sebelumnya yang sudah terjadi di Pulau Jawa dan juga Pulau Bali. Kita lihat dulu yang pertama di tahun 2018, Pak Dian dan juga pemirsa. Sebuah sinkhole muncul di dekat area Rumah Sakit Siloam, Gubeng, Surabaya, Jawa Timur. Untuk 2019, sinkhole juga terjadi di area persawahan dekat permukiman warga di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Kemudian ke tahun 2023, sinkhole terjadi di daerah Tegalalang, Kabupaten Gianyar, Bali, tahun 2023. Dan terakhir nih kita baru saksikan bersama di 2026, sebuah sinkhole muncul di persawahan Nagari Situjuh Batua, Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat. Dari peristiwa tadi Pak Dian, apa yang bisa Anda gambarkan ke kami sebagai bentuk edukasi dulu nih? Apa itu sinkhole? baik. Terima kasih Mas Heranov. Mohon izin pemirsa, saya juga lagi di jalan ya, Mhm. menuju Padang. Kebetulan kami bersama Bapak Kadis SDM baru meninjau lokasi sinkhole di 50 kota. Mhm. Baik, mengenai sinkhole ya, ini memang istilah baru mungkin ya Mhm. untuk masyarakat kita. Secara umum sinkhole ini adalah peristiwa ambruknya atap dari sungai bawah tanah. Oke. Jadi secara geologi sudah terbentuk jalur Hmm. atau alur sungai bawah tanah. Kemudian akibat adanya proses Hmm. penggerusan dan erosi dari dalam. Nah, lama-lama atap yang di atas yang berada di permukaan itu akhirnya menjadi ambruk dan itulah yang bisa kita saksikan sebagai sinkhole ya, seperti saat ini fenomena itu muncul di 50 kota Sumatera Barat. Oke, Pak Dian, apakah ini bisa dideteksi ya titik-titik mana saja mungkin dari berpotensi sebagai fenomena sinkhole ini akan terjadi? Mungkin bisa dipetakan dulu nih, di titik ini mungkin rawan untuk sinkhole, atau di titik manapun gitu. Baik, Hmm. sekarang saat ini memang lagi turun tim Badan Geologi Oke. dari Pusat Air Tanah Geologi Tata Lingkungan, Hmm. eh, Pak Taufik bersama rekannya. Hmm. Jadi memang tujuan tim Badan Geologi itu untuk memetakan. Oke. Jadi sinkhole ini kan memang semacam jalur atau alur ya, Hmm. Hmm. sungai bawah tanah yang artinya eh, alur ini tidak berdiri sendiri, Mas Heranov. Ya. Dia terkoneksi dengan saluran-saluran lain dan pasti akan keluar di tempat lain dalam bentuk mata air biasanya. Oke. Nah, untuk mendeteksi ini tentu butuh waktu ya, Hmm. penelitian salah satunya yang sedang dilakukan saat ini, dan kemudian akan ada penelitian lanjutan berupa penelitian geofisika dengan geolistrik atau Oke. seismik. Hmm. Baik, Untuk kajian sementara yang di Sumatera Barat ini berasal dari mana ya titik sinkhole-nya ini? baik. Tadi kami sempat diskusi dengan rekan tim dari Badan Geologi. Memang hasil penelitian ini masih dalam proses. Hmm. Ya, Mas Heranov, jadi kita harapkan akan muncul dalam waktu dekat ini, tapi memang sinkhole yang ada di 50 kota ini memang agak berbeda Ya. dengan sinkhole di daerah lain ya, Oke. seperti daerah Jawa ya. Mhm. Karena Mhm. sinkhole di 50 kota ini bukan berada pada batuan kas atau batu gamping. Oke. Hmm. Jadi keberadaannya pada
batuan gunung api atau vulkanik yang justru mungkin saya pikir ini adalah salah satu keunikan yang ada di Sumatera Barat. Oke, sementara itu yang juga menjadi heboh warga masyarakat mengambil air sebagai obat. Ini bagaimana kemudian bahayanya bagaimana ya untuk sinkhole di Sumatera Barat ini potensinya? Baik, jadi pertama kami jelaskan dulu bahwa sinkhole ini adalah fenomena alami ya. Ya, Fenomena geologi yang mana bisa terjadi di 50 kota dan tentunya bisa terjadi juga di tempat lain dengan kondisi geologi yang sama. oke. Nah, mengenai air, airnya tentu berasal dari sumber air meteorit atau air hujan Mhm, yang kemudian meresap ke dalam tanah melalui alur-alur air atau jalur sungai bawah tanah. hmm, Nah, sehingga air yang diambil itu saya pikir tidak berbeda dengan air yang kita dapatkan dari mata air. Jadi kalau memang masyarakat mau meminum, hmm. ya itu khasiatnya ya sama dengan air minum biasa, tapi tentu harus dimasak terlebih dahulu agar higienis. Baik, narasi seperti itu Nah, dari mana awal munculnya ya tiba-tiba ada warga masyarakat heboh sekali ini sepertinya bisa menyembuhkan penyakit. Ini kemudian teman-teman di lapangan apakah sudah memberikan literasi yang baik ke warga? baik, saya kurang tahu juga ya Hmm, munculnya seperti apa awalnya ya. Cuma mungkin karena ini baru ya, sinkhole ini baru kalau di daerah Jawa dengan kondisi karsnya yang unik, saya pikir mungkin sudah banyak juga ya peristiwa-peristiwa seperti itu. hmm, Namun ini cukup baru di Sumatera Barat, sehingga mungkin masyarakat menganggapnya suatu yang spesial ya, suatu yang baik. berbeda. Hmm, Nah, tadi kami bersama Pak Kadis ya, Pak Kadis SDM, kebetulan ada kunjungan Pak Wakil Gubernur hmm, Sumatera Barat, Pak Fasko. Kita juga sampaikan ya hmm. melalui Pak Wagub bahwa air yang diminum itu tetap harus dimasak. Oke. Karena kita tidak tahu ya kalau kayak Hmm, ini kan sumber air mirip mata air ya. Ketika sumber air bawah tanah itu bertemu dengan atmosfer, tentu akan ada resiko dari pencemaran ya, hmm, bakteri, virus atau sejenisnya. Jadi ini adalah air tanah ya, hmm. yang saya pikir khasiatnya tentu harus ya kita uji dulu kalau memang dia bersifat menyembuhkan. Tapi secara umum ya hampir sama dengan air-air yang lain. Baik. Ya, semoga ini tercerahkan begitu ya dipahami oleh masyarakat bahwa sama saja air sinkhole dengan air yang Anda konsumsi sehari-hari di air tanah begitu Baik. ya. Pak Dian, tapi kalau Ya. melihat ini sempat membuat kaget juga. Airnya berubah menjadi jernih. Ini apa ya penyebabnya? Tiba-tiba menjadi jernih airnya. Oke, Hmm, jadi gambaran umum adalah waktu saat ambruk ya, atapnya itu ya, hmm, lubangnya kolaps. Nah, yang terjadi adalah memang airnya keruh kan. oke. Tapi kan sumber airnya kan datang terus ya. Hmm, hmm, Ada masukan air terus. Nah, jadi terganti dengan air yang baru. Nah, itu pertama ya. hmm, Terus hmm. yang kedua, ada sejenis koloid ya, atau larutan Hmm. yang sifatnya dia menyerap cahaya. Oke, Sehingga siap. ketika Mhm, baik. kita lihat, Mhm, air itu dia berwarna hijau atau kebiruan. oke. Mhm, Seperti itu, Mas. Jadi saya pikir ini hal yang fenomena yang umum lah. Tapi pada umumnya kalau kita lihat air yang berada di sinkhole dan beberapa kita lihat di mata air dan sumur-sumur warga, emang airnya cukup jernih lah. oke, terakhir Pak Dian, Seperti apakah ya. ini diberikan apa ya, semacam, keputusan bersama, apakah diperbolehkan menjadi tempat wisata baru? Karena banyak, warga yang juga berdatangan ke sana untuk menjadi tempat wisata spot baru nih. Apakah teman-teman ESDM merekomendasikan seperti itu? Terakhir? Oke. Hmm, Baik ya, kalau dari dinas ya, kami kan di dinas SDM ya kebetulan ya, ya. itu hanya memberikan potret atau gambaran geologi ya, Hmm, menjelaskan fenomena yang terjadi. Nah, untuk langkah selanjutnya tentu ini adalah pemerintah Kabupaten 50 Kota nanti. oke. Mungkin akan berkoordinasi dengan warga, mungkin Hmm, dengan wali nagari, kecamatan, apakah ke depannya ini akan menjadi mungkin penampungan air ya bisa jadi ya oke. fungsinya, atau juga
kita bisa melihatnya dari konsep geowisata Hmm, ya, atau destinasi kan, karena di Sumatera Barat kita sudah memiliki 3 geopark nasional ya. Saya pikir hmm, ini salah satu pendukung untuk geopark tersebut. oke, baik. Mungkin demikian Mas Baik, Heranov. tapi harus bisa dipastikan dulu kajian ilmiahnya Pak Dian, apakah aman Nah, untuk warga atau tidak, itu yang pasti kuncinya. Ya, begitu ya? ya betul, kita menunggu hasil dari Badan Geologi. Oke. Mudah-mudahan segera keluar dan ini bisa menjadi pertimbangan untuk pemerintah Kabupaten 50 Kota dalam rangka Mhm. menata ya Hmm. lokasi yang sudah ada menjadi sumber sinkhole itu. Baik, terima kasih untuk edukasi Nah, ke publik pada sore ini di Newsroom Pak Dian Hardiansyah, Ketua Ikatan ya, Ahli Geologi Indonesia Sumatera Barat. Selamat sore Pak, sehat selalu Anda. Hati-hati di jalan. ya, terima Hmm. kasih Mas. Ya, terima kasih.